الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Summa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, wabil khusus nikmat terbesar di dunia, yaitu nikmat iman dan Islam, yang dengan berbagai macam nikmat itulah kita masih bisa melangkahkan kaki kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqamah di jalan al-Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berikutnya izinkanlah diri khatib pribadi untuk berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, yaitu marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yakni dengan cara imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Imam Ibnu Qudamah mengatakan al-iman, iman itu qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dikerjakan dengan perbuatan, wa aqdun bil janan, dikuatkan di dalam hati, yazidu bit ta'ah, dia bisa bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil isyan, dan bisa berkurang karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh ahli kitab untuk melaksanakan salat bersama mereka yang melakukan salat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Menurut Imam Al-Baghawi mengatakan salat pada surah Al-Baqarah ayat 43 ini adalah salat 5 waktu. Yang dimaksud dengan zakat adalah zakat wajib, dan ruku kita diperintahkan untuk salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, begitu banyak dalil-dalil tentang kewajiban salat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya jarak pemisah antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi begitu banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk salat 5 waktu, wabil khusus juga secara berjamaah. Namun bagaimana sikap kita kaum muslimin pada umumnya dalam menyikapi perintah salat 5 waktu ini? Perlu kita ketahui, salat termasuk rukun Islam yang kedua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di tahun 2019 dilakukan survei ya terhadap penduduk Indonesia yang muslim. Perlu kita ketahui, jumlah penduduk negara Indonesia kurang lebih 283 juta jiwa, dan mayoritas penduduknya 87% ya, kurang lebih 246 juta jiwa itu adalah muslim. Dan menurut survei di tahun 2019 ini menjadi introspeksi buat kita semua, ternyata mereka yang melaksanakan sholat itu hanya 38,9%, kurang lebih 95 juta jiwa. Dari 38,9% ini pun masih dibagi-bagi lagi. Yang kelompok yang pertama adalah yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, selalu berjamaah, itu hanya 2%. Yang melaksanakan sholat 5 waktu dan sering berjamaah hanya 7,7%. Yang sering sholat 5 waktu kadang-kadang berjamaah itu 29%. Yang sering sholat 5 waktu ya, 33%. Dan yang terakhir kadang-kadang sholat 5 waktu itu hanya 26%. Artinya kadang-kadang bisa jadi mereka meninggalkan sholat, kadang-kadang sholat. Artinya kalau melihat survei ini menjadi introspeksi bagi kita semua kaum muslimin, para ulama, para DKM, pengurus masjid dan lain sebagainya, bahwasannya bahwa dakwah Islam itu sendiri belum terlalu menyentuh bahkan untuk kaum muslimin itu sendiri. Hanya sampai di tingkat 29% yang benar-benar sholat 5 waktu. Poin 1, 2, dan 3 ini. Artinya ini menjadi tugas kita kaum muslimin yang sudah paham tentang kewajiban sholat untuk mengajarkan kepada saudara-saudari kita, mengajak saudara-saudari kita, teman kita dan lain sebagainya untuk sama-sama melaksanakan sholat 5 waktu, wabil khusus selalu berjamaah di masjid. Andai kata kita bisa meningkatkan dari 2% ke 30%, insya Allah selalu rajin berjamaah, maka janji Allah kepada kita umat muslim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pengejawantahannya adalah melaksanakan sholat, la fatahna, maka akan kami buka barakatin minas sama'i wal ard.
berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Jadi andai kata kita bisa meningkatkan dari 2% ini ke 30%, insya Allah berkah Pak negeri kita. Ini baru hanya sholat, belum tilawah Quran dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat bagi seorang hamba adalah sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Apabila buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalnya. Maka ini artinya penting sholat antara konsistensi amal kita. Dan ini menjadi tugas kita kaum muslimin, bukan hanya ulama, bukan hanya ustadz, bukan hanya DKM, tapi masyarakat yang sudah paham sholat, bahwa wajibnya sholat dan sholat berjamaah kita ajarkan kepada seluruh saudara-saudara kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekali lagi marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi li qudsihi wa qala subhanahu wa ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.